Proses berkembangnya agama Islam di Nusantara ini tidak lepas dari jasa para wali. Karena dari para wali itulah kita bisa mengenal agama Islam. Jadi tak ada salahnya jika kita datang ke makam-makam beliau untuk mendoakan agar mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Selamat datang di channel kami. Semoga video kali ini membawa inspirasi bagi Anda semua untuk lebih mengenal para wali-wali Allah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di hari yang cerah dan indah ini kita masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dipermudah dalam segala urusan dan dilancarkan jalan rezeki kita. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini merupakan edisi spesial di mana kami warga Dusun Gajah, khususnya RT 04 RW 03, melakukan wisata religi ke Pulau Madura. Oke, langsung saja simak videonya, tonton sampai habis ya. Semoga bisa menambah wawasan Anda tentang kewalian Allah. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel saya harapkan untuk segera menekan tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa tulis komentar di kolom komentar. Terima kasih. Selamat menyaksikan video kami. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Selain dikenal sebagai Pulau Garam, Pulau Madura juga kaya akan sejarah, terutama penyebaran agama Islam. Di Pamekasan misalnya, terdapat pesarian Batu Ampar. Lokasi makam ini berada di Desa Pangpatok, Kecamatan Propo, atau 15 km dari pusat kota Pamekasan. Nama Batu Ampar sendiri berasal dari bahasa setempat, yaitu Bato yang berarti batu, dan Ampar berarti batu yang berserakan namun teratur, seperti permadani yang dihamparkan. Di komplek makam ini terdapat 6 makam aulia atau wali Allah yang dalam bahasa Madura biasa disebut dengan bujuk, dan beliau adalah Syekh Abdul Manan atau Bujuk Kosambi,
kedua Syekh Basania atau Bujuk Tumpeng, yang ketiga Syekh Ali Syamsuddin atau Bujuk Latong, yang keempat Syekh Husain, yang kelima Syekh Muhammad Romli, dan yang terakhir Syekh Daman Huri. Syekh Abdul Manan atau Bujuk Kosambi adalah putra dari Sayyid Husain, yakni seorang ulama Bangkalan yang mengasingkan diri atau istilahnya uzlah di bawah pohon Kosambi di hutan daerah Batu Ampar untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai ayahandanya yakni Syekh Husain wafat terbunuh akibat kesalahpahaman dengan Raja Bangkalan kala itu. Sementara Sayyid Husain adalah cucu dari Sunan Ampel dan putra dari Sunan Bonang, dan beliau merupakan leluhur dari bujuk-bujuk atau masyayikh yang ada di Batu Ampar. Di pesarian Batu Ampar ini seolah tidak pernah sepi dari penghatam Al-Quran. Selama 24 jam pasti ada yang membaca Al-Quran, sebab para peziarah dari berbagai daerah datang silih berganti. Kali ini kita beralih ke Kabupaten Bangkalan, lebih tepatnya ke Desa Marta Jasa. Di lokasi ini juga terdapat makam waliullah lainnya, yang terkenal salah satunya adalah Syekhona Muhammad Khalil. Nama lengkap beliau adalah Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif, yang lahir pada tanggal 25 Mei tahun 1835 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 9 Syafar tahun 1252 Hijriah. Mbah Khalil sendiri mendapatkan gelar Syekhona karena beliau dianggap memiliki derajat ilmu yang tinggi. Berikut ini adalah sebagian dari ratusan santri dari Mbah Khalil Bangkalan ini. Yang pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, dan juga pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kedua, Kiai Haji Wahab Hasbullah, yaitu pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Yang ketiga, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, yakni pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Asem Bagus Situbondo. Dan masih banyak lagi kiai-kiai besar yang ada di Indonesia yang merupakan santri dari Mbah Khalil Bangkalan ini. Syekhona Khalil merupakan anak dari Kiai Haji Abdul Latif yang masih ada hubungan dengan Sunan Gunung Jati. Sementara Abdul Latif merupakan anak dari Kiai Hamim
keturunan Kiai Abdul Karim, yang berarti Syekhona Khalil adalah keturunan dari keluarga ulama. Syekhona Khalil wafat pada tahun 1925 saat berusia 106 tahun, yang bertepatan dengan 29 Ramadan tahun 1341 Hijriah. Di makam Mbah Khalil ini juga terdapat makam-makam para aulia yang lainnya, yakni yang pertama makam ayah Syekhona Mbah Khalil, yaitu Abdul Latif. Yang kedua makam anggota keraton. Yang ketiga makam waliullah lainnya. Yang keempat terdapat sumur tua yang dipercaya dapat mendatangkan rezeki apabila melempar koin ke dalamnya. Wallahu a'lam. Dan yang terakhir terdapat Masjid Syekhona Mbah Khalil dengan arsitektur indah dengan plafon yang mengikuti bentuk kubah. Masih berada di Kabupaten Bangkalan. Sekarang kita beralih ke Desa Buduran, Kecamatan Arusbaya, atau kurang lebih 11 km dari Kota Bangkalan. Di sini juga terdapat pesarian para leluhur Madura, lebih tepatnya pesarian Air Mata Ibu. Untuk ke lokasi area makam, kita harus menaiki puluhan anak tangga karena komplek makam terletak di puncak bukit kecil pada ketinggian kurang lebih 30 mdpl. Ratu Ibu adalah seorang wanita yang bernama Syarifah Ambari, yang masih keturunan Sunan Giri, yang merupakan seorang istri yang sangat patuh, taat, dan sangat mencintai suaminya yang bernama Raja Cakraningrat. Raja Cakraningrat sendiri adalah raja yang sangat dihormati dan diagungkan oleh masyarakat Madura, yang terkenal akan kepandaiannya, kepiawaiannya, dan tenaga yang kuat untuk menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu, Sultan Agung Mataram membutuhkan jasa beliau, sehingga Ratu Ibu sering ditinggal olehnya karena tugas dari Sultan Agung Mataram. Raja Cakraningrat memimpin pada tahun 1624 atas perintah Sultan Agung dari Mataram. Karena seringnya ditinggal Raja Ningrat karena bertugas ke Mataram, perasaan sedih pun melanda Ratu Ibu. Walaupun istri seorang raja, tapi hatinya adalah hati wanita biasa yang hampir siang malam beliau sedih karena ditinggal sang raja untuk bertugas di Mataram. Saat sedih melanda itulah Ratu Ibu memilih untuk bertapa, dan dalam pertapaannya Ratu Ibu selalu meminta pada Yang Maha Kuasa agar suaminya tetap sehat dan kelak 7 turunannya bisa menjadi pemimpin dan penguasa Madura. Dan hingga suatu hari saat sang Raja Ningrat pulang ke Madura, perasaan Ratu Ibu berbunga-bunga
Lalu beliau menceritakan tentang pertapaannya dan harapan-harapannya tersebut kepada sang raja. Tetapi bukan senang atau pujian yang didapat oleh ratu itu, tetapi oleh sebab itulah ratu itu merasa sangat bersalah kepada sang raja Cakraningrat. Dan saat sang raja kembali bertugas ke Mataram, ratu ibu kembali ke pertapaannya di desa Buduran. Saat bertapa itulah ratu ibu menangis tiada henti, hingga konon air matanya membanjiri tempat pertapaannya yang berlangsung sampai beliau wafat. Begitulah kurang lebih asal-usul dari pesarian air mata ini. Selain makam dari ratu ibu, di desa Buduran ini juga terdapat makam raja-raja Madura berabad-abad tahun yang lalu, dari abad 16 hingga abad ke-19, yang konon katanya beliau-beliau merupakan 7 keturunan dari ratu ibu. Dan pesan yang dapat diambil dari kisah ini, hargailah kedua orang tua kalian, karena pengorbanannya begitu besar untuk kejayaan para keturunannya. Semoga para orang tua kita diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan pada tempat yang indah di akhirat nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Dari Pulau Madura, sekarang kita beralih ke Surabaya, lebih tepatnya ke makam Sunan Ampel. Alamatkan di Jalan Ampel Blumbang nomor 2A Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Nama dari Sunan Ampel adalah Raden Rahmat atau Ali Rahmatullah, yang lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi. Sementara ayahnya bernama Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Maghribi, yang juga dikenal sebagai Sunan Gresik. Sedangkan ibunya bernama Dewi Chandrawulan. Marakandi disebut juga sebagai Maulana Malik Ibrahim, dan adiknya Maulana Ishak adalah anak dari Syekh Jumatil Kubro. Ketiganya berasal dari Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Sunan Ampel mempunyai istri yang bernama Dewi Condrowati atau Nyai Ageng Manila, yang dimakamkan di bersebelahan dengan makam Sunan Ampel sendiri. Sunan Ampel juga dijuluki sebagai Bapak para Wali karena
para anak dan menantunya mengikuti jejak dakwahnya, di antaranya Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri. Salah satu metode dakwah dari Sunan Ampel yang terkenal hingga saat ini adalah falsafah Moh Limo, atau tidak melakukan 5 hal yang tercela, yaitu yang pertama, moh main, yang artinya tidak mau berjudi. Yang kedua, moh ngombe, yang artinya tidak mau mabuk. Yang ketiga, moh maling, yang artinya tidak mau mencuri. Yang keempat, moh madat, yang artinya tidak mau menghisap candu. Dan yang terakhir, moh madon, yang berarti tidak mau berzina. Makam Sunan Ampel ini berada di kawasan Masjid Ampel yang didirikan pada abad 15 saat Jawa Timur dikuasai oleh Majapahit. Dalam komplek makam Sunan Ampel ini ada sejumlah gapura padu raksa yang dilewati peziarah yang dikenal dengan Gapura Limo, yang memiliki ornamen dan relief berbeda-beda. Dan yang unik dari gapura ini, semakin mendekati makam, maka semakin kecil pula ukuran gapura tersebut. Yang pertama, gapura munggah atau naik di Jalan Sasak, yang merupakan akses utama menuju komplek Masjid Agung dan makam Sunan Ampel dari arah selatan. Kedua, gapura poso atau puasa, yang terletak di dekat tempat wudhu para peziarah. Tiga, gapura mengadep atau menghadap. Gapura ini identik dengan relief ornamen yang berbentuk cengkeh. Yang keempat, gapura ngamal. Dan yang terakhir, gapura paneksen atau penyaksian, yang berada di dekat makam Sunan Ampel. Nama Sunan Ampel sendiri dinisbatkan di mana tempat ia tinggal dan mendirikan pesantren saat itu, yaitu di Ampel Denta, Surabaya. Makam Sunan Ampel ini berada di tengah-tengah kampung Arab yang mayoritas penduduknya dari Hadramaut, sehingga terasa suasana Timur Tengah saat melewati jalur menuju makam. Dan di komplek makam Sunan Ampel ini juga terdapat makam pahlawan nasional yang lainnya, yaitu salah satunya Kiai Haji Mas Mansur, ada juga Mbah Soleh dan Kiai Haji Hasan Kipo. Demikianlah sedikit penjelasan dari kami. Semoga bisa menambah wawasan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa pada konten video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.